What's going on everybody, welcome back and maaf guys, lupa lepas maskernya. Iya maaf ya, jangan salfok sama maskernya guys. Anyway, ini adalah masker official dari Liverpool teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ini adalah official face cover of Liverpool Football Club gitu. Jadi ini adalah masker resmi yang dikeluarkan oleh Liverpool teman-teman ya kan. Kalian bisa lihat modelnya seperti ini teman-teman. Nanti gue bakal tunjukin di produk review selanjutnya part 2 lebih dekat lagi. Tapi yang jelas gue punya beberapa dari Liverpool gitu kan. Ada beberapa di sini teman-teman. Ini ada yang satu lagi yang di luar ini modelnya kayak gini teman-teman ya. Modelnya seperti ini. So gua berpikir untuk memberikan ini ke subscriber gue yang beruntung gitu kan pastinya. Jadi if you really want this gitu kan, kalau kalian mau, karena gue punya beberapa dan gak ada yang pakai di rumah karena maksudnya orang rumah juga gak ada yang suka Liverpool selain gue gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen gitu kan, seperti yang dipakai oleh legend-legend Liverpool ini, orang-orang Liverpool gitu, tanpa harus jauh-jauh ke Anfield, kalian bisa banget ya kan dapat masker ini dengan cara gampang banget. Kalian bisa start dengan subscribe di channel gua aja guys. Karena ketika gua hit 500 subscriber aja, cuman 500 ya kan, gua bakalan start buat bagiin ini ke kalian, ke subscriber gua yang beruntung. Ya, jadi pertama kalian bisa subscribe aja, like this video, tontonin video-video gua yang lainnya, stay tune pastinya, dan ya semoga kalian beruntung nanti ya. What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Stephen KW teman-teman. Yes, back with me again, another match preview. Kali ini Premier League, ini Spurs versus Liverpool ya kan, main di kandangnya Spurs. Jadi kita bakalan tandang ke kandangnya Tottenham Hotspur. Kalau ingat pertandingan Spurs lawan Liverpool Desember kemarin gitu kan, itu langsung terngiang kembali di otak gua. Kita menang dengan skor dan cara yang sangat dramatis gitu kan. Late goal by Firmino itu bikin kita menang, dan dia langsung ngegolin, dia langsung lari ke Kop stand dan man let's go gitu kan. Anjing banget sih itu, masih ada di otak gua gitu. Tapi 1 bulan berlalu guys, 1 bulan aja berlalu gitu kan. Kalau waktu itu kita memperebutkan siapa pemuncak klasmen ya, pukul-pukulan sama Spurs. Sekarang kita setelah 1 bulan berlalu, kita pukul-pukulan lagi sama Spurs hanya untuk mempertahankan peringkat gitu. Karena mau 4 besar juga sama-sama belum bisa, siapapun yang menang gitu. Jadi kayak gila men, waktu 1 bulan tuh mengubah banyak hal gitu maksudnya. Jadi ya itu aneh banget gitu, kayak waktu terlalu cepet gitu dan semuanya udah lewat gitu. Anjing sih, gila menurut gue. Tapi sebelum kita ke match preview hari ini, gue pengen tanya ke kalian gitu, kayak luangin waktu bentar aja buat ke kolom komentar gitu kan, setelah video ini atau pas sekarang lu mau bikin juga gak apa-apa. Menurut kalian gitu, apakah masih ada peluang buat kita mempertahankan gelar Premier League gitu? Kalau ada, seberapa besar peluangnya gitu, dan kenapa? Kalau enggak juga, kalau enggak ada bro, udah habis nih, kenapa juga gitu? Karena gue sendiri pribadi sih, gue kayak mulai apa ya, realistis gitu. Gue mulai menyadari bahwa kayak ini bukan musimnya gitu. Kayak sekarang udahlah nggak usah fokus pertahanan gelar gitu, perbaikin dulu aja mainnya gitu, karena kita udah acak adut gitu kan maksudnya. Jadi gue nggak tahu, di satu sisi hati kecil gue kayak masih bisa nih, masih ada matchnya, pasti panjang segala macam. Tapi sejujurnya setelah match lawan Burnley dan MU gitu kan, 2 hasil yang tidak baik buat kita, 1 imbang dan 1 kalah gitu, gue mulai semakin kayaknya nggak bisa sih. Di saat kita mulai kesulitan, nggak usah ngomong menang, mencetak gol gitu. Di saat itu pula City begitu on fire, 5 pertandingan terakhir mereka sapu bersih, menang semua. MU cuma nimbang sekali, sisanya menang. Jadi kayak really man, we're the reigning champion gitu kan. Masih bisa kah emangnya gitu loh. Kayak kita pertandingan gelar kan anjing gitu maksudnya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar gitu kan, menurut kalian gimana. Dan kita bakalan ke match preview hari ini teman-teman. Let's go. Jadi menurut gue pertandingan Spurs lawan Liverpool, gue super excited sebenarnya. Karena apa ya, di satu sisi waktu itu lawan Burnley gue juga excited gitu kan. Gue kayak it's time man gitu. Terus habis itu lawan MU gue juga kayak oke, gak apa-apa lawan Burnley kalah, it's time, ini mungkin waktu yang tepat gitu kan. Derby kita menang, back on top segala macem gitu. Sekarang gue kayak anjing gitu kan maksudnya. Jadi tapi gue excited lagi gitu. Gue excited lagi karena menurut gue kayak apa alasan excitednya adalah performa terakhir waktu melawan MU di
FA Cup gitu. Terlepas dari hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita kalah, ada error di kanan dan kiri gitu, tapi at least kita udah start buat bikin gol lagi gitu kan. Kayak pemainnya udah mulai bisa, kerannya udah mulai kebuka nih walaupun masih pelan gitu, tapi udah bisa gitu. Hanya saja yang perlu diperbaiki lini belakangnya Pak gitu kan. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif gitu. Tapi gua nggak tahu, gua tadi ngeliat press conference-nya Klopp, as you know guys, gua bikin video setelah press conference gitu kan. Klopp sendiri bilang gitu kalau pemain ini on fire gitu. Kita semua yang ada dalam satu tim ini gitu, termasuk coach dan semuanya, termasuk Klopp sendiri, kita tuh sangat on fire gitu untuk menyambut pertandingan ini. Kayak Oke, orang di luar mulai bilang kayak oke, mulai ada hasil yang positif gitu, walaupun belum menang tapi udah kelihatan nih positif arahnya segala macam gitu. Tapi kayak dari timnya Liverpool sendiri, dari inside Liverpool team gitu, kayak mereka tuh juga gue nggak mau cuman kayak positif ke arah positif, itu harus tunjukin di lapangan dengan action yang positif dan juga hasil yang positif gitu. Jadi mereka sangat terpacu di momen ini untuk bisa membuktikan gitu, untuk membuktikan ke fans, ke dunia, ke pesaing-pesaing yang lain bahwa kayak we're not done yet man gitu. Kayak jangan tinggalin kita di persaingan ini gitu kan, we are back gitu. Kayak ya mereka masih on fire untuk itu gitu, dan itu bikin gue juga kayak di satu sisi tadi yang gue bilang gue agak memudar, tapi di sisi lain gue kayak come on let's go, we got this gitu kan. Kayak kita udah mulai nge-score segala macam gitu. Dan tadi gue juga lihat di press conference, kalian juga mungkin ngelihat gitu kan, kabar gembiranya adalah Joel Matip dan Henderson udah balik full training gitu, udah balik full latihan, which is kabar gembira. Dan Klopp selalu bilang kayak belum tentu kita lihat nanti last session kayak gimana segala macam. Tapi gue percaya banget kalau mereka berdua bakalan turun, minimal Joel Matip pasti turun gitu. Dan kalau di belakang itu isinya Fabinho dan Joel Matip, gue jauh lebih secure gitu. Perasaan gue tuh lebih aman, lebih tenang gitu, daripada kalau yang dipasang Reece Williams atau seandainya Joel Matip gak bisa dan yang dipasang Henderson gitu maksudnya. Jadi gue merasa lebih secure ketika di belakang tuh Fabinho dan Joel Matip saat ini dengan kondisi yang ada gitu kan. Gue lebih prefer itu gitu. Dan kalau seandainya itu terjadi gitu, artinya back 4, back 5-nya kita termasuk Alisson di belakang tuh lebih aman gitu paling nggak. Dan harapan gue adalah gue nggak tahu sih, Klopp selalu bilangnya tuh kolektivitas tim gitu kan, work as a team gitu, we're doing this together gitu. Kalau salah juga bareng-bareng, kalau bener bareng-bareng, suka duka bersama, intinya kayak gitu kan. Jadi kayak waktu dia ditanya tadi, kalau lihat gimana 3 pemain di depan, mereka harus bikin gol lagi, kapan lu kasih deadline buat mereka segala macam, apakah mereka udah melewati deadline lu dan segala macam. Dia bilang kayak ini nggak ada masalah deadline. At the end of the day dia bakalan start buat scoring goals, dan gue percaya itu. Dan semua orang, lu lihat semua preview dan semuanya ngomong kayak gitu, even di Sky Sports gitu kan. It's only matter of time gitu, dan gak ada waktu yang jelas untuk menentukan hal itu gitu. Jadi termasuk di lini belakang gitu, kayak suka dukanya juga harus bareng gitu. Gue percaya kalau Trent dan Robertson bakalan back in form lagi, gue nggak tahu kapan, tapi gue percaya gitu kan. Mungkin salah satunya yang menjadi penyebab juga adalah back tengah kita 2 orang yang tidak sebagus ketika ada Van Dijk dan Gomez, atau Van Dijk dan Joel Matip gitu. Ketika ada mereka, performa dari Robertson dan Trent itu kedepannya lebih enak gitu. Tapi waktu nggak ada mereka lebih apa ya? Lebih retak gitu, lebih rentan gitu di lini belakang. Sehingga kalau selama ini mungkin kita lihat kayak Trent sama Robertson maju-maju aja dan di belakang aman-aman aja. Mungkin setelah gue pikir-pikir tidak murni kesalahan mereka berdua gitu, tapi karena trio di belakang itu termasuk Alisson itu cukup baik ngawalnya gitu, bisa ngawal dengan baik, cover gelandang bertahan bisa cover dengan baik karena ada Fabinho di sana. Tapi the whole thing gitu, kayak semuanya itu sekarang berada di posisi yang tidak seharusnya rata-rata gitu. Jadi akhirnya tidak, ya intinya nggak sekuat dulu gitu. Kayak misalkan lu harusnya pakai paku, tapi lu cuman kasih lem kertas gitu, ya nggak mungkin sekuat pakai paku dong, kayak gitu kira-kira. Jadi ya lu harusnya pakai kipas angin, tapi lu pakai kipas pakai tangan lu doang gini-gini, ya anginnya nggak akan sekeras kipas angin, kira-kira kayak gitu penggantinya gitu kan. Karena tidak padanya gitu. Jadi menurut gua ketika semuanya mulai balik lagi gitu kan, gua percaya tim ini bisa lebih baik lagi gitu. Dan ide melawan Spurs ini menurut gue adalah saat yang tepat untuk membuktikan performa ke arah yang positif tersebut gitu. Jadi
harusnya bisa lawan Spurs gitu. Sekalipun gue percaya jalannya pertandingan bakalan sama aja. Maksud gue kayak terakhir kali kita ketemu Spurs, hanya bedanya ini sekarang bermain kandang si Spurs. Jadi mungkin dia akan sedikit lebih menyerang, tapi menurut gue bola bakal lebih didominasi sama Liverpool, ball possessionnya segala macam, dan Spurs bakal mengandalkan counter pressing gitu, seperti yang selalu mereka lakukan gitu kan. Karena juga timnya Jose Mourinho, jadi kayak Jose Mourinho udah kurang lebih pasti mainnya kayak gitu. Dan mereka punya kekuatan counter yang sama baiknya dengan MU menurut gue, karena ada Son di sana, ada Kane di sana, ada Lucas Moura di sana. Jadi gue percaya kayak kurang lebih jalannya pertandingan bakalan sama seperti ketika melawan MU. Kayak lawan MU di Piala FA, menurut gue 90% pertandingannya bakalan mirip kayak gitu deh. Kayak gitu. Dan kalau seandainya mereka mendapatkan bola lebih banyak sedikit aja, itu jadi celah yang bagus buat Liverpool serang gitu. Karena ketika pemainnya Spurs ditumpuk di belakang tuh bakalan jadi ya seperti game-game yang selalu yang bikin kita imbang dan kalah gitu kan, lawan tim-tim mediocre di bawah sana gitu. Karena mereka duduk di belakang gitu kan, mereka berkumpul bersama susah banget gitu. Dan Liverpool kasihkan nyerang, intinya langsung di fast break dan gak siap dan kebobolan. Itu aja udah, gamenya kayak gitu aja menurut gua. Kalau seandainya Spurs mengambil alih serangan sedikit, lebih berani keluar karena bermain kandang juga, itu menjadi modal yang bagus buat Liverpool buat bisa bikin gol, karena celahnya terbuka, bermainan terbuka memberikan celah juga gitu. Jadi di satu sisi itu riskan karena mereka berani keluar menyerang, karena kita tahu bersama bahwa Spurs tuh sebenarnya bukan gak bisa main bola dan harus nunggu di belakang, tapi mereka punya kapasitas untuk menyerang. Hanya saja Mourinho seperti yang kita tahu bersama sukanya numpuk pemain di belakang gitu kan. Jadi itu sebenarnya ya kurang lebih mirip-mirip gitu. Mereka numpuk di belakang, kita serang gak gol-gol, kena fast break buyar gitu kan. Atau mereka berusaha nyerang, ada chance buat kita lebih besar, tapi juga ada chance yang lebih besar juga sama besarnya kita kebobolan gitu. Kalau pertahanannya gak bagus-bagus amat gitu, sama kayak pas kemarin lawan MU gitu misalkan. Jadi kayak ini bakal menjadi pertandingan yang menarik sih menurut gua gitu. Tapi kalau seandainya sampai permainannya beneran agak terbuka, gue percaya kalau Liverpool bisa dapat gol sih, bisa dapat gol. Dan menurut gue jangan sampai Spurs dapat gol pertama. Kalau seandainya Spurs dapat gol pertama, itu bakal jadi susah banget. Karena begitu Spurs dapat gol pertama, mereka udah duduk di belakang sampai 90 menit, mereka ngopi-ngopi di belakang ya kan, depan gawang gitu. Mereka bakal parkir bus di sana men, kayak itu bakal jadi susah banget. Mereka nggak akan peduli dengan gol kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka akan ngincer counter seperti yang selalu mereka lakukan gitu. Kalau seandainya Liverpool yang dapat gol duluan, mereka nggak akan stop. Bedanya di sana. Liverpool kalau dapat gol pertama nggak akan stop. Mereka akan bikin yang kedua, ketiga dan sebanyak yang mereka bisa. Tapi kalau Spurs, gue percaya banget bikin gol pertama, duduk di belakang sampai 90 menit pertandingan selesai gitu. Jadi gol pertama untuk Spurs bakal menjadi super krusial buat kita gitu. Buat Liverpool menurut gue. Jadi kita harapkan Liverpool bisa dapat gol pertama, gol cepat. Mungkin itu bakal menjadi booster banget buat Liverpool gitu kan. Dia tuh bisa membuat different story gitu buat the whole game gitu. Tapi kalau Spurs dapat gol pertama, ya itu juga sama, the whole game is changing gitu, bakalan jadi one side match gitu, kayak semua mainnya di tempatnya Spurs gitu, karena bakal Liverpool terus yang nyerang, Spurs bakal bertahan dan ngincer counter gitu. Dan kalau seandainya beneran itu terjadi, Spurs dapat gol pertama dulu di belakang, itu jauh lebih berbahaya lagi buat Liverpool, karena chance buat kebobolan di fast breaknya itu, di counternya itu lebih gede lagi, karena kita selama ini selalu kebobolan dengan gol itu. Pertandingan melawan MU juga kita kalahnya karena di counter kan, di counter itu kalau nggak salah 2 gol seingat gue tuh hasil counter attack gitu, hasil counter attack. Jadi kita lemah di counter attack, tapi kalau sama-sama mereka dapat bola di ruangan yang sama, kita diserang dengan jumlah pemain yang ada gitu, kita bertahan dengan cukup baik. Begitu di counter itu kita selesainya di sana. Jadi itu bakal jadi hal yang sulit. Terus kemudian set piece juga jadi berbahaya juga buat lini belakang Liverpool gitu, karena kita sering kebobolan set piece. Dan kemarin juga seperti contohnya Bruno Fernandes gitu kan, beberapa gol sundulan juga dari set piece juga berbahaya. Jadi ya gue sangat concern dengan lini belakang gitu. Gue nggak terlalu peduli dengan lini depan, dengan kemacetan di lini depan gitu. Kalau misalkan kayak Coach Justin bilang lu nyetak 3 gol kebobolan 2 you still win the game. Kalau gue di pertandingan ini, karena gue tahu bahwa
ke kelancaran gol kita ini nggak selancar itu gitu. Jadi gue lebih berpegang pada yuk bertahan dulu nih yang bagus gitu, berusaha supaya tidak kebobolan, baru ntar kita cari cara bikin gol. Yang penting bertahan dulu yang bagus, baru bikin gol gitu. Menurut gue gitu. Kalau seandainya kita bisa bikin gol duluan, itu bisa jadi dapat gol kedua, ketiga dan seterusnya sih, gue nggak tahu. Tapi kalau sampai kebobolan mungkin end of story, men. Itu susah banget gitu. Menurut gue gitu. Singkat aja mungkin tentang starting line up-nya, mungkin menurut gue seperti yang selalu ada di kiper, selalu Alisson, back kiri kanan, backnya yang pasti adalah Robertson, kemudian Trent, kemudian ada Fabinho di belakang. Gue lompatin dulu yang satu. Kemudian di lini tengah menurut gue yang pasti adalah ada Thiago di sana, ada Wijnaldum di sana. Di depan seperti biasa trio Firmansyah gitu. Nah, pertanyaannya dua posisi kosong ini diisi oleh siapa gitu? Satu back dan satu yang di tengah gitu. Di back menurut gue Joel Matip, gue cukup percaya diri kalau Joel Matip bakal dimainin gitu. Karena setahu gue kalau nggak salah kemarin Joel Matip nggak main di Piala FA bukan karena cedera, tapi bener-bener supaya dia bisa fit untuk pertandingan melawan Spurs gitu. Setahu gue. Habis itu untuk yang di tengah gue feeling harusnya Henderson sih. Harusnya Henderson bisa main. Worst case-nya kalau Henderson nggak bisa main, menurut gue gelandang bertahan nomor 6 tuh, posisi nomor 6 bakal diisi sama Thiago. Terus di depannya bakalan ada Milner sama Wijnaldum menurut gue. Atau Curtis Jones sama Wijnaldum mungkin ya. Gue nggak tahu. Menurut gue antara itu aja kombinasinya gitu. Tapi kalau Henderson bisa main, menurut gue gelandang bertahannya Henderson, di depannya Thiago dan Wijnaldum itu lebih keren, Pak, ya kan? Karena gue percaya Thiago itu sebenarnya bukan di gelandang bertahan, harusnya lebih ke yang di depan gitu. Maksudnya gelandang tapi yang lebih ke arah serangan gitu. Menurut gue sih gitu kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan Liverpool menang. Gue nggak tahu, mudah-mudahan menang sih gitu. Nanti kita lihat gimana di hasil pertandingannya. Kita sampai ketemu di match review pastinya ya. Terima kasih udah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa subscribe pastinya, like, comment, share this video ke teman-teman kalian. Gue Steven KW. I love you all. Bye bye.